tentang traveling ke Amerika. Setelah video sebelumnya saya banyak membahas tentang cara pembuatan visa turis B1 B2 untuk ke Amerika. Setelah visa selesai, tentunya kalian harus mempersiapkan perjalanan kalian ke Amerika. Agar perjalanan kalian tidak sia-sia ke Amerika, sebaiknya memang dipersiapkan terlebih dahulu dan mencari tahu. Harus banyak riset, membaca, dan mengumpulkan banyak informasi sebelum berangkat. Di video kali ini saya akan membahas dua macam cara untuk ke Amerika. Satu dengan travel agent, kedua secara mandiri atau independen. Yang dimaksud bepergian dengan travel agent, kalian hanya membayar dan menyiapkan dokumen yang diminta oleh travel agent, lalu mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari transportasi, itinerary, sampai tiba di destinasi wisata. Sedangkan, kalau bepergian secara mandiri atau independen, artinya kalian menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Banyak membaca, mencari informasi, melakukan riset, lalu memesan transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian kalian mencari cara untuk ke sana sendiri dan tanpa bantuan travel agent atau bantuan orang lain. Kalau ditanya mana yang lebih baik, pergi dengan travel agent atau pergi sendiri, tentunya hal ini tergantung dengan situasi dan kondisi kalian sendiri. Selain tentunya juga harus mengetahui situasi di negara atau di kota yang akan kalian kunjungi. Seperti yang kita ketahui, Amerika itu sangat luas, terdiri dari 50 state dan masih terbagi dalam 13 region. Banyak sekali kota-kota yang ada di Amerika, mulai dari kota besar sampai dengan kota kecil. Jadi sebelum berangkat, tentukan saja minat dan kemampuan kalian supaya bisa menentukan apakah lebih baik ikut tur atau pergi secara mandiri. Kalau memang kalian berminat untuk ke kota besar seperti New York, di situ kalian sebenarnya bisa bepergian secara mandiri karena sistem subway-nya cukup bagus sehingga tidak perlu menyewa mobil atau mengandalkan orang lain atau biro perjalanan untuk mengantar kalian ke destinasi-destinasi yang kalian inginkan. Namun memang ada beberapa kota yang transportasi umumnya kurang bagus, jadi memang sebaiknya kita ikut tur saja untuk ke sana. Saya mengkombinasikan ikut tur lokal dan bepergian secara mandiri. Ikut tur lokal ini merupakan pilihan saya karena memang di kota tersebut kendaraan umumnya cukup terbatas dan tidak terlalu bagus, serta juga tidak terlalu bisa untuk dieksplor dengan jalan kaki. Selain sarana transportasi publik di kota yang akan kita kunjungi, hal lain untuk menentukan lebih baik bepergian secara mandiri atau ikut tur, tentu saja waktu. Kalau ikut tur, memang waktu kita akan lebih singkat dibandingkan kalau bepergian sendiri. Tetapi kalau ikut tur, waktu terikat dan kita tidak bisa bebas menentukan destinasi yang kita mau, karena semua itinerary sudah diatur oleh pihak tur. Sedangkan kalau kita bisa bepergian secara mandiri, tentunya waktu kita jauh lebih bebas. Apakah mau bangun siang, mau bangun pagi, itu terserah kita, dan kita tidak akan diatur oleh pihak tur dari segi jadwal dan waktu. Selain masalah kebebasan waktu luang untuk meriset atau mencari data juga perlu dipertimbangkan. Kalau memang tidak sempat untuk meriset, mencari tahu, atau mencari informasi, lebih baik memang ikut tur, karena kita tinggal duduk manis dan langsung tiba di destinasi yang kita mau. Hal lainnya adalah masalah budget. Kalau kita pergi sendiri atau secara mandiri, tentunya kita bisa memilih hotel yang paling murah, transportasi yang paling murah, dan juga bisa memilih makanan yang sesuai dengan isi kantong. Tapi kalau misalkan ikut tur, semua sudah satu paket dan kita memang harus terima apa adanya yang sudah disodorkan oleh pihak tur. Kalau kita ikut rombongan tur, biasanya kita akan bertemu dengan orang-orang baru dan kenalan baru. Tapi kalau misalkan bepergian secara mandiri, mungkin hanya anggota keluarga kita saja atau hanya dengan teman kita saja, jadi kita tidak menambah kenalan baru. Selain itu, kalau kita bepergian ke daerah-daerah yang keamanannya mungkin diragukan,
Ikut tur atau ikut suatu rombongan mungkin jauh lebih aman dan lebih meyakinkan dibandingkan kalau bepergian secara mandiri. Selain itu, kemungkinan untuk nyasar kalau ikut rombongan tur memang kecil sekali dibandingkan kalau kita bepergian secara mandiri. Bepergian secara mandiri walaupun punya Google Map dan sudah mempelajari peta sebelumnya, kemungkinan nyasar itu lebih besar dibandingkan kalau memang kita sudah ikut rombongan tur. Berikut ini adalah contoh itinerary saya waktu ke Amerika dengan tur lokal dan bepergian secara mandiri. Jadi saya gabung ke tempat-tempat tertentu saya ikut tur lokal, tapi ke tempat tertentu saya bepergian secara mandiri. Mengenai mana yang lebih baik dan menguntungkan, ikut rombongan tur atau travel agent atau bepergian secara mandiri, semuanya balik lagi ke situasi kondisi kita sendiri dan juga situasi kondisi yang ada di negara atau kota yang akan kita tuju. Jadi tidak ada mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk dan mana yang lebih menguntungkan atau tidak menguntungkan. Semuanya kembali dari hal-hal yang tadi saya bahas. Demikian informasi saya dan sedikit sharing saya waktu saya memutuskan ikut tur lokal dan bepergian secara mandiri ke Amerika. Semoga cukup bermanfaat dan semoga perjalanan kalian lancar. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon di share, like, dan subscribe karena share, like, dan subscribe kalian sangat membantu perkembangan YouTube channel ini. Sekedar informasi, bagi yang senang membaca buku atau ingin mengetahui destinasi-destinasi di Eropa atau di kota-kota lainnya, bisa membaca buku 300 Wonderful Destination, terbitan Alex Media Komputindo. Buku ini bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com. Buku ini berwarna dan juga ada banyak gambar-gambar yang menunjukkan destinasi-destinasi yang ingin dikunjungi atau yang ingin diketahui.